Oke, baik. Pagi ini kita akan mendengarkan presentasi hasil diskusi dari kelompok yang membahas koinonia atau bersekutu atau persekutuan. Silakan kelompok dari Grace dan Eki akan mempresentasikan dan juga teman-teman yang lain. Oke, selamat pagi Pak Kaleb dan teman-teman semuanya. Kali ini kita dari kelompok 1 mau ngejelasin tentang koinonia atau bersekutu. Sebelumnya di kelompok 1 ini ada Divya, ada Chelsea, ada saya Eki, ada Grace, ada Jordan, sama ada Maher. Pertama ini ada sejarah koinonia. Koinonia ini berasal dari kata koin atau dibaca koin dari kata dasar koivos atau koinos yang artinya itu common atau umum atau kesamaan. Atau kata kerjanya itu atau konsepnya itu kesamaan. Kata koinonia tidak terbatas pada satu pengertian saja, melainkan mempunyai arti yang luas sesuai keadaan yang berlaku pada waktu dan situasi tertentu. Mengenai kata koin, itu kita pun tentu ingat istilah koin Greek dalam bahasa Yunani. Merujuk bahasa koin Yunani merujuk kepada bentuk-bentuk bahasa Yunani yang dipakai pada masa pasca klasik kurang lebih dari 300 sebelum Masehi sampai dengan 300 Masehi. Bahasa koin Yunani maksudnya ialah bahasa Yunani umum yang bisa dimengerti semua orang Yunani. Bahasa koin Yunani ini adalah bahasa Yunani Iskandaria, Alexander Agung. Ketika Alexander Agung dari Makedonia menaklukkan bangsa-bangsa, ia mempersatukan sesuatu yang common, yaitu kesatuan daerah jajahannya dengan bahasa yang disebut bahasa koine Yunani. Sebagai lingua franca, bahasa perdagangan, bahasa pergaulan, bahasa kaum-kaum cerdik, pandai, bahasa internasional. Sejumlah orang yang berkumpul untuk mendapatkan manfaat bersama disatukan oleh suatu kepentingan bersama. Dari istilah koine muncul istilah koinonia. Kata koinonia itu dahulunya biasa dipakai dalam kemasyarakatan orang-orang Helenis, yaitu tentang hal kebersamaan atau kebersamaan terhadap kesenangan. Mereka berkumpul di teater. Mereka menemukan common, yaitu kesamaan, yang membentuk koinonia melalui teater. Teater menyatukan orang-orang berkumpul sebagai penonton, penyaksi, orang yang melihat. Mereka disatukan dalam satu pertunjukan. Mereka berkumpul, duduk, lalu dengan mata yang melihat, mereka menemukan kepentingan yang sama di dalam teater dan menikmatinya bersama. Itulah asal istilah koinonia dalam masyarakat Helenis. Gereja sebagai koinonia adalah tubuh Kristus. Di dalam tubuh Kristus, semua orang menjadi satu dan satu di dalam semua oleh Kristus. 1 Korintus pasal 12 ayat 26. Persekutuan koinonia ini itu dialaskan atas dasar firman Allah, baptisan dan perjamuan kudus. Dengan dasar itu pula lah anggota gereja saling mempedulikan dan dikumpulkan bersama dalam perjamuan kudus sebagai komunitas dan kudus secara nyata. Persekutuan koinonia itu bukan hanya merupakan perkumpulan begitu saja, melainkan persekutuan yang bersifat soteriologis atau keselamatan. Oleh Roh Kudus, gereja bergerak dinamis menuju akhir, yaitu penggenapan hari Tuhan atau parusia. Persekutuan koinonia, ibadah atau disebut juga worship, berperan merefleksikan kekudusan persekutuan. Ibadah menjadi pusat penyampaian syukur dan terima kasih kepada Tuhan Allah atas seluruh berkat yang melimpah dalam seluruh sisi kehidupan komunitas gereja. Misalnya perkawinan, pekerjaan, kesehatan, peningkatan ekonomi, keberhasilan, keselamatan dari mara bahaya, dan sebagainya. Semua berkat ini tentunya membutuhkan Tuhan yang harus disyukuri. Oleh sebab itu, ibadah juga harus merefleksikan komitmen hidup melayani Tuhan dengan perkataan dan tindakan setiap hari.
Selanjutnya ada bentuk pelayanan koinonia. Dari yang udah dibacain sama teman-teman di atas, tapi persekutuan itu bukan cuma sekedar kita bagaimana berkumpul-berkumpul doang, tapi berkumpul-berkumpul yang persekutuan atau perkumpulan kita ini harus membuahkan hasil yang baik dan juga tentunya didasarkan oleh Tuhan gitu. Nah, yang pertama ada mengikuti doa lingkungan. Yang kedua mengikuti acara yang diselenggarakan gereja. Yang ketiga mengikuti kaum pemuda-pemudi dalam gereja. Contoh nyatanya misalnya seperti yang tadi Pak Kaleb bilang, kita mau memberi nih. Nah, kita bisa dari persekutuan kita di gereja yang pemuda-pemuda di persekutuan itu kayak yang project you misalnya kita bakti sosial untuk orang-orang yang kurang mampu. Nah, jadi di persekutuan kita itu kita juga membuahkan hasil yang baik yang pastinya juga untuk apa ya bilang untuk kemuliaan buat Tuhan juga gitu. Jadi nggak cuma sekedar kumpul-kumpul doang, tapi perkumpulan kita ini juga perkumpulan yang untuk Tuhan gitu. Lanjut. Ibrani 10 ayat 25. Jangan kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti dibiasakan oleh beberapa orang, tetapi marilah kita saling menasihati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Dalam firman Tuhan tadi, yaitu Ibrani 10 ayat 25, sudah dijelaskan bahwa Allah mengkehendaki agar jemaatnya saling berkumpul untuk beribadah dan saling menasihati satu sama lain. Inilah ayat mengapa gereja mengadakan komsel, yaitu supaya masing-masing jemaat memperoleh kekuatan dan mendapat pengajaran yang penting akan firman Allah, supaya tidak jatuh ke dalam dosa. Dengan demikian, maka semakin banyak jemaat gereja yang lebih mendalami firman dan kehendak Allah dengan baik. Sekian. Kami kurang lebihnya mohon maaf, ada yang ingin bertanya? Oke, luar biasa ya. Terima kasih buat kelompok yang membahas koinonia dan kesempatan buat kita semua untuk mulai bertanya ya. Jadi teman-teman yang di kelompok lain bisa bertanya kepada kelompok satu yang sudah mempresentasikan hasil daripada diskusi mereka. Silakan dibuka buat semua.